Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa buat setiap pribadi-pribadi kami. Kalau kami ada di malam Natal tahun 2023, bukan karena kami mampu, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan kasih-Mu kepada setiap pribadi kami yang hadir malam hari ini, memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, sehingga mereka tiba dan akan menikmati kasih karunia Tuhan dengan luar biasa. Dan setiap pribadi kami diperbaharui di dalam roh dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu perayaan malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur Tuhan buat setiap kasih, buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami mau datang kepadamu dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami datang dengan kerinduan. Kami mau percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan
diberikan, hanya Engkau yang layak disembah Yesus. Terima kasih Yesus. Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Kami percaya kalau kami boleh ada semua karena kasih anugerah pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan yang sudah Kau taruh di hidup kami. Kami boleh Tuhan merayakan momen Natal pada malam hari ini semua karena campur tangan-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh ada pada penghujung tahun ini, semua karena kasih, kebaikan dan anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus, Kau yang terindah ya. Yang lebih dalam lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa rinduanku Yesus, ini ku menyenangkan-Mu Yesus. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyenangkanku Yesus, inilah persembahanku. Akan ku membawa hatiku hanya
Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom. Kita semua bersuka cita, amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
katakan, sorakan haleluya. Sebab hanya Yesus kekuatan dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, katakan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku, sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab kau sertaku, sebab kau sertaku. Dengan iman ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau sertaku, sebab kau sertaku. Dengan imanku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Persilakan duduk kembali.
semua sudah dibagikan lightstick, nanti boleh dinyalakan. Nama-nama yang saya sebut boleh maju ke depan. Yang pertama ada Bapak Pendeta Mai, yang kedua Bapak Evangelis Lee Daniel, yang ketiga Ibu Maria, yang keempat Saudara Firdaus, yang kelima Kepala Desa atau yang mewakili, yang keenam Bapak Pendeta Kalmanto, dan yang terakhir Ibu Martina.
Kita mau beri tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Haleluya. Tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Haleluya. Inilah hidup, ya. Tidak sedikit orang hidup dalam kondisi menyesali dirinya. Kenapa saya terlahir dalam kondisi seperti ini? Kenapa saya berada dalam kondisi hidup yang seperti ini? Kenapa saya berbuat seperti ini sehingga saya mengalami seperti ini? Gal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gambaran yang sederhana tetapi sangat mudah kita pahami. Ya. Tuhan Yesus seperti pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Pokok pohon anggur. Dan kita ranting. Kalau ranting itu dicopot, dilepas dari pokok anggurnya, apakah bisa hidup? Tidak bisa. Ranting itu bisa maksimal pertumbuhannya, bisa berkembang, bisa berbuah, menghasilkan buah anggur yang lebat. Itu karena dia bertengkar, bersatu dengan pokok anggur itu. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bermakna yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini. Mungkin secara manusia kelihatan bisa ini, bisa itu, mendapat ini, mendapat itu. Tetapi di dalam Tuhan, tidak bermakna, tidak bermakna. Hanya di dalam Tuhan, ketika kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa mengalami damai sejahtera itu. Ini kenyataan hidup ya, yang aktual. Mari kita lihat sejenak. Perang Ukraina udah 1 tahun lebih ya. Awal dulu mungkin banyak orang ngomong beberapa bulan selesai, belum selesai juga. Kita tahu ini isu geopolitik katanya ya, yang kita nggak ngerti sehingga sampai sekarang nggak selesai. Perang Gaza, Israel dengan Palestina mengerikan ya. 15.000 korban jiwa ya. Dan ya bencana alam barusan di
Indonesia, di Sumatera Utara ya. Ada Bapak Ibu yang asal dari Sumatera Utara. Ada Bapak Ibu yang maaf suku Batak. Tidak ada ya. Biasanya teman-teman Batak ada di mana-mana, di sini belum ada. Ya, ya, ada beberapa yang meninggal ya. Ya, ini mungkin jauh di sana. Ini juga agak jauh. Ya. Ini juga jauh, tetapi ini satu kondisi. Masih ingat di berita ya, Bapak Ibu ya, seorang mahasiswa UI Universitas Indonesia yang 3 hari lagi akan diwisuda, dia menjatuhkan dirinya dari apartemen lantai 18. Pasti meninggal ya. Dan kemungkinan karena masalah keluarga, orang tuanya berpisah, dia kepengen ketemu dan sebagainya. Tidak tahu itu benar atau tidak ya, waktu berita ini muncul. Kemudian ini yang terakhir, beberapa hari yang lalu, seorang ayah membunuh 4 orang anaknya, umur 6, 421 atau 6531, saya lupa. Ya, bagaimana cara membunuhnya? Ya, mengerikan ya, karena ada anak kecil, kita tidak perlu tahu itu ya, tapi teganya. Ya, sebelumnya terjadi KDRT kepada istrinya dirawat di rumah sakit, dia bunuh 4 anaknya, sambil menulis di situ, puas sudah. Thanks for all. Ya. Bapak Ibu kalau yang lihat berita ya. Jadi lagi tidak tahu apakah sudah dipastikan Bapak ini mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Ada kemungkinan ke sana. Nah Bapak Ibu, ini gambaran hidup kita, kenyataan hidup kita. Tidak jauh di sana, tetapi di sekitar kita, bahkan mungkin kita mengalami kondisi-kondisi hidup yang tidak mudah. Bagaimana bisa mengalami damai? Firman Tuhan tadi mengatakan, mengingatkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini saya buka di Google, ada artikel ini, bunker kiamat dibuka untuk umum, cari peminat properti visioner. Bunker itu tempat persembunyian di bawah tanah, ya, di beberapa negara, yang ini di Amerika. Jadi untuk antisipasi ketika kiamat, ya, yang prediksi kiamat nanti perang nuklir. Jadi ini tahan, ya, bunker di bawah itu tahan ledakan dan sebagainya lah. Ya, kalau dulu cuma bisa dibeli orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, tapi sekarang orang-orang yang menengah ke bawah juga mulai melirik ini, karena itu disebut peminat dibuka untuk umum, peminat properti visioner. Visioner itu artinya bukan dipakai sekarang, nanti ya, kalau kiamat, kalau perang nuklir, perang dunia ketiga atau apalah, mereka ada tempat berlindung, aman, damai di dalam. Ya. Kira-kira harganya berapa? Ada yang mau nebak harganya? 335 miliar. Ya. Aduh, kita pergi dari mana? Ya, intinya adalah ingin terlepas dari berbagai keruwetan dunia, masalah, bisa rasa tenang, damai dalam tanda kutip, begitu ya. Ya, itulah yang dicari manusia. Firman Tuhan mengingatkan